iPhone berapa ya? Kalau dilihat sekilas ini sih kayak 13 ya, yang base model. Tapi gue nggak tahu kalau gue ngeliat di dalamnya. Ternyata jeng-jeng. Wah, iPhone 14 dong, ya kan? Nah, tapi kok mirip? Nah, ini dia. Yuk kita bahas yuk. Sip. Dan ya, ketemu lagi sama gue di sini dan pasti masih ngoceh kesono kemarin nggak jelas. Dan hari ini gue kedapatan iPhone 14 base modelnya dari series 14 ya. Yang kemarin waktu itu kita pernah ngebahas 14 Pro Max, 14 Plus ya kan, terus 14 biasa udah belum sih? Belum ya? Belum. Nah. Dan hari ini gue dapat 14 yang biasa ya. Bukan yang Plus, bukan yang Pro Max, tapi base model hari ini. Dan kalau dilihat dari secara fisik ya, cuma bedanya mungkin di bebannya aja sih. Kalau gua rasa bebannya itu agak lebih gede daripada versi 13 yang base model. Tapi secara jeroan apakah sama? Dan ternyata boom. Ternyata chipset yang dipakai masih sama aja sama versi 13. Sedikit kecewa nggak sih gua? Udah modelnya sama aja, ya kan, terus prosesornya sama aja. Terus apa yang bikin beda? Apakah ini salah satu strategi Apple buat ya bodoh bego-begoin orang aja deh. Yang penting gue buat jual produk terbaru, chipset ya yang lama aja masih ngebut kok, ya kan, santai aja. Pasti laku kok. Apakah begitu alasan Apple? Dengan PD-nya dia ngeluarin produk terbaru di line up yang versi 14 yang base-nya masih pakai prosesor yang lama atau spek yang mirip-mirip daripada yang lama di seri 13 kemarin. Dari secara desain dia tuh apa ya, nggak ada bedanya gitu loh, masih sama-sama ya. Kalau dari 12 ke 13 dia oke lah ya kan, karena 12 itu kan kameranya di sini nih ya, mirip kayak 11 itu, cuman dia beda di frame-nya aja, lebih flat. Nah, dari 13 ke 14 itu nggak ada perbedaan sama sekali gitu. Apa? Nah, kita bahas di sini. Hal yang pertama, mungkin dari setup kameranya agak sedikit berbeda daripada versi 13 kemarin, walaupun sama-sama di bebannya 2 gitu kan. Tapi mungkin hasilnya bakal lebih bagus daripada versi 13. Mungkin ya, gue nggak tahu juga nih di sini. Terus dari warna yang udah update untuk versi 14 doang. Warnanya ada di purple, sama apa lagi satu mas? Blue ya. Dan dia itu warnanya agak sedikit light ya, soft. Purple-nya soft, terus blue-nya soft gitu aja sih. Lebih ke situ aja sih perbedaannya. Terus hal lainnya nggak ada yang beda secara signifikan. Mungkin di daerah ininya aja kali ya, notesnya aja mungkin agak sedikit lebih kecil daripada yang versi 13. Terus secara prosesor dia masih sama, makainya si Apple ya, Apple itu A15 Bionic 5 nanometer, sama persis sama si versi 13 kemarin yang 5 nanometer juga, A15 juga gitu. Nggak ada, bukan versi Pro, bukan versi yang apalah gitu ya kan. Oke lah, baik kita bahas dimensinya kali ya. Atau launchingnya dulu. Oke deh, launchingnya dulu. Ini ya 7 September kemarin tahun 2022, artinya sudah 1 tahun berjalan ya kan. Terus dimensinya ada di 146 kali 71 kali 7,8 mm untuk ketebalannya seperti biasa. Bobotnya ada di 172 gram, Gorilla Glass depan belakang ya gitu-gitu, terus aluminium frame. Jadi ini pasti bakal lebih hangat dan lebih panas daripada yang versi-versi Pro atau Pro Max. Oke, terus udah ada nano SIM juga, tapi isunya sih kalau versi luar dia udah nggak pakai inian cuy. Beruntunglah kalian yang tinggal di Indonesia masih bisa pakai kartu SIM dan masih bisa gonta-ganti kartu SIM ya. Kita tinggal beli counter yang udah injek, bisa ke apa ya, yang udah injek KTP. Anjir. Indonesia apa sih ya, nggak serba bisa ya kan. Terus sertifikasinya IP68, udah water sama dust resistant. Tetap jangan pernah cemplungin air, itu aja sih pesan gua. Habis itu di bagian display ya masih biasa lah ya, Super Retina XDR OLED, HDR10 Dolby Vision 1200 nits di maksimalnya. Terus layarnya ukurannya 6,1 inch. Kayaknya gue bosan ngebahas iPhone mulu ya. Layar gitu-gitu aja modelnya, fiturnya gitu-gitu juga, sama, nggak ada yang spesial gitu di iPhone 14 ini. Tapi jangan salah. Realme bang. Realme, Infinix, Vivo, Oppo, Xiaomi, apalagi belum pernah gue nyentuh gitu loh. Ya doain aja, moga besok-besok bisa nyentuh brand-brand lain ya kan. Oke, lanjut lagi di perlindungan layarnya seperti biasa masih pakai Ceramic Shield. Terus iOS-nya IDS 16 dan maksimal bisa upgrade-nya sampai 17 mungkin 18 nanti ya kan. Karena dia yang versi terbaru. Terus untuk apa ya, GPU ada di 5 core. Nah, bedanya di situ. GPU yang ada di versi 13 itu 4 core, sementara yang ada di iPhone 14 itu ada di 5 core. Lebih banyak, harusnya lebih cepat, lebih ngebut, lebih irit, lebih efisien. Paling nggak lebih beringas daripada versi yang 13. Walaupun sama-sama Apple A15 ya, Bionic A15. Gitu aja sih harusnya. Terus
ini nih RAM-nya ada di 6 GB, varian internalnya ada di 128, 256, 512. So pasti kalian tinggal pilih aja sesuai budget ya. Tapi buat gue sih mending nambahin dikit dapat 13 Pro Max ya Mas ya. 14 Pro Max. Oh, dikitnya tapi banyak. Dikitnya. Dikitnya tapi banyak katanya. Iya udah. Lanjut ke konektivitas. So pasti udah 5G ready, terusan Bluetooth udah A2DP 5.3, habis itu GPS pasti udah ada, NFC ada, Lightning USB yang masih. Ini yang sebenarnya yang gue harapin tuh dia udah Type C loh. Tapi enggak ya. Ya 14 Pro Max aja belum. Nunggu versi 15 ya. Bismillah cepet-cepet kita review versi 15. Amin. Terus fiturnya ya kurang lebih masih sama yang pakai semalam, Bang. Oh iya kebetulan semalam itu ada tim kita yang kena musibah ya, kecelakaan tiba-tiba duar perketek begitu. Nah, fitur yang ada di iPhone 14 ini udah ngebantu atau udah aktif karena ada SOS-nya. Terus habis itu ada crash detection. Di mana? Nah, nanti screenshot-nya ada di sini ya fotonya. Dan mobil yang rusak ada di sini ya. Oke. Udah selesai. Fitur crash detection itu jadi mendeteksi setiap gerakan atau usernya dia pada saat posisi riding, jalan dimanapun kalian berada. Satelitnya gue nggak tahu sih regulasi di Indonesia kayak gimana, tapi kalau yang SOS itu pada saat kita hilang kah atau kesesat kah atau di mana kah, kita tinggal aktifin fitur SOS-nya ya Mas ya. Betul. Nah itu baru di Amerika ya kan. Kalau kalau crash detection-nya itu udah bisa dan udah terbukti dan sudah terpakai akhirnya. Tapi amit-amit ya jangan sampai kecelakaan terus tiap hari, udah kayak minum obat aja. Oke, untuk fitur crash detection karena ini kejadian baru semalam, jadi ini bener-bener terbukti dan nyata. Aneh tapi nyata, bukan aneh tapi nyata, tapi aneh tapi real tapi nyata gitu loh. Emang terjadi semalam gitu loh Mas. Jam berapa tepatnya? Jam 9-an lah ya, jam 9-an malam gitu. Kru kami asik. Terjadi sebuah insiden kecelakaan di mana mobil itu menjadi pesek bentuknya ya kan. Gitu aja. Nyium apa semalam Mas? Nyium apa mobilnya? Nyium cewek cantik. Nyium cewek cantik akhirnya mobilnya ntar seperti itu ya bentuknya, gitu aja. Dan fiturnya aktif di sini crash detectionnya, gitu aja. Canggihnya di sini dan nggak ada di fitur 13 ya, versi 13 itu nggak ada. Itu aja. Terus Face ID pasti ada, accelerometer juga pasti ada, gyro, proximity, kompas, barometer dan lain-lain. Untuk baterainya beda sedikit aja dari versi 13. Dia itu baterainya ada di 3279 ya. Terus power delivery juga 2.0, wireless charging juga, terus wireless yang QI juga. Habis itu kita bahas di kamera aja deh ya biar paling cepat. Kamera utamanya ada di 12 megapiksel dengan aperture 1,5. Ukuran kamera ada di 26 mm. Fiturnya ada di dual pixel, PDAF. Terus ada shift OIS-nya nih ya. Hasilnya nanti di slide berikutnya waktu pada saat pengujian kamera. Terus fiturnya apa lagi? Kayaknya itu aja deh. Kamera ultrawide 12 megapiksel dengan aperture 2.4, ukuran kamera 13 mm dan fiturnya paling cuma stop mentok. Dan video yang masing-masing bisa dihasilkan dari kedua kamera ini ada di 4K 60 fps dan 1080 pixel ada di 200 fps untuk yang slow motion. Terus udah bisa HDR, video HDR, terus Dolby Vision HDR juga bisa ya kan. Udah pokoknya lumayan sih canggih ini mah ya kan. Terus di kamera depan, kamera selfie-nya ada di 12 megapiksel dengan aperture 1.9, ukuran kamera 23 mm. Fiturnya ada di PDAF, SLBD, terus abis itu udah bisa apa lagi ya? SDR, cinematic mode juga bisa. Terus bisa di 4K 30 fps juga, ya kan? Abis itu ada gyro dan ACE-nya juga. Gitu aja. Ya, lanjut ke sesi berikutnya. Dan ini untuk skor Antutunya si iPhone 14 ya. Itu aja. Ya lumayan sih, nggak jelek banget. Kamera utama 24 fps 4K. Kamera utama 30 fps 4K. Kamera utama 4K 60 fps. HD 30 fps kamera utama. HD 60 fps kamera utama. Ultrawide HD 60 fps.
Ultrawide HD 30 fps. Ultrawide 4K 60 fps. Ultrawide 4K 30 fps. Dan kita langsung masuk ke gamenya, pemirsa kawan-kawan. Di sini saya dapatnya settingan apa nih? Smooth extreme ya. Saya seperti biasa, gue seperti biasa pakai smooth extreme, tapi gue di sini pakai pengen HDR extreme. Coba nge-lag apa enggak, parah apa enggak? Yoi, kita gaskan cuy. Ya kan? Layarnya agak sedikit imut ya. Lebih nyamanan gue pakai yang versi-versi abang ya. Tapi walaupun 60 Hz masih mulus-mulus aja gitu loh. Ya nggak sih? Tuh. Tuh masih enak sih. Tuh, ya kan? Yes, mantap. Harusnya gue ngepick sambil nembak kalau settingan gue sih. Tapi ya wes lah, it's okay. Dan kita cek nih, gue kan udah sekitar berapa menit nih ya main ya. Gue cek dulu suhunya. Masih adem gitu. 34 35 36 berarti 36 sekian aja, masih playable banget. Oke, kita pindah game ke yang lainnya. Gue pengen main Car Street. Nah sekarang ini gue masuk di game mobil paling membagongkan ya buat gue ya. Gue nggak tahu yang lain, soalnya nih game ini butuh banget prosesor yang nggak main-main gitu loh. Asik gas mamang. Hihi, duar kemem. Tuh, ya kan. Ini gue bikin settingannya di, gue pause dulu. Di rata kanan ya. Tuh, settingannya rata kanan ya. Gitu aja. Sip. Kita lanjut ke gamenya. Settingan rata kanan kayak gimana hasilnya? Berdemam apa enggak? Mencret apa enggak? Loh, kok balik lagi gua? Oke. Kita gas terus. Tapi tangan gue udah rada-rada panas ya. Kenapa ya? Ini mungkin karena frame-nya masih aluminium ya kan. Jadi ya gitulah ya, pengantar panasnya lebih cepet ya kan. Gitu aja. Tapi nggak apa-apa, oke. Masih bisa gue mainin ya. Tapi gamenya nggak ada ngedrop sama sekali ya. Buset, gila, ini rata kanan loh. Duer, ih, kontal dong mobilnya itu. Gas terus. Yui. Nggak ada ngeframe sama sekali. Belas. Halus banget, smooth. Ini gue demen. Mungkin karena GPU-nya udah ada 5 core kali. Jadi dia pengaruh banget di hasil rendering dari gamenya. Itu aja. Nice, thank you. 39 41 dong. Pantesan 42 dong. Ya, paling tinggi di angka 42 ya, 42,5. 43 anjir. 43,8 paling tinggi ya. Gitu aja. Ya, oke, gitu aja tes game. Thank you. Oke, dan kesimpulannya adalah di seri 14 yang base model ini sebenarnya kalau apa kata gua yang menilai si Apple itu lagi malas banget buat bawa inovasi terbaru, kecuali ya tadi kayak crash detection, terus SOS apalah itulah dan lain sebagainya macamnya. Untuk jeroan dia paling cuma main di GPU aja, yang tambahin 1 core dari 4 core jadi 5 core gitu doang sih. Terus untuk prosesor masih sama yang dipakai si iPhone 13 versi 13 series ya, masih ada di A15 Bionic. Terus ya buat game masih lumayan ngebut sih, bukan lumayan ngebut, masih ganas kalau buat gua bilang. Cuman refresh rate-nya ini yang bermasalah kalau buat gua sih. Kenapa di versi 14 dia nggak ada yang promotion gitu lah ya. Ibaratnya gue paling nggak pengen di 90 Hz di harga 17 jutaan gitu loh, belasan juta ibaratnya begitu. Kasih dong 90 Hz gitu loh. Masa cuma 60 Hz doang sih? Alah, kacau. Emang lagi masa kacau. Iya. Terus apalagi ya? Gua ngarepin sih Apple di seri 15-nya besok tahun depan itu bisa ngasih improvement yang bener-bener real dan nyata. Paling nggak ada garis-garis atau apa di bodinya gitu ya kan? Di kacanya belakang kayak, atau kameranya dipindah kayak gitu, geser berapa senti gitu. Apa taruh besok di sini? Dua biji begini kali. Ya bisa jadi juga, gue nggak tahu, itu terserah Apple aja sih. Intinya HP ini worth it atau enggak? Worth it mungkin ya untuk kalangan yang nggak peduli tentang apa itu performa, tentang apa itu benchmark, nilai benchmark, terus Antutu dan lain sebagai macam Des, Omak dan lain-lain. Mungkin untuk user-user yang ngejar gengsi aja atau mau digoblok-goblokin aja.
Atau user yang emang dia butuh fitur-fitur yang kayak gue sebutin tadi, terutamanya crash detectionnya gitu ya kan. Mungkin untuk beberapa user yang butuh seperti itu, atau user yang memang seperti itu, fanboynya kenyang cuy habis makan. Mungkin nggak akan jadi persoalan yang berarti. Artinya iPhone 14 ini masih worth it buat mereka. Tapi untuk kalangan orang yang agak sedikit sensing ya, mereka membahas tentang detail, mereka butuh sesuatu inovasi yang lebih up daripada ini, mungkin nggak bakal kebeli. Makanya iPhone 14 ini nggak begitu laku sebenarnya. Masih lakuan yang 14 Plus sama 14 Pro Max-nya, atau bahkan versi yang 13 Pro ya, bahkan 13 Pro Max-nya. Ya karena sama aja cuy, ngapain ya kan? Gitu aja. Terus untuk games ya, untuk di beberapa games memang gua akuin masih jempol di performa A15 Bionic-nya. Tapi ya tetap aja baterai yang jadi masalah di iPhone 14 ini. Baterainya ukurannya nggak gede-gede banget, masih 3200-an, nggak 3500 atau 4000. Tuh ya harap maklum lah ya gitu. Jadi ya selalu sedia powerbank dimanapun kamu berada, ye gitu aja ya kan. Terus abis itu apalagi untuk gamers ya, layar licin gue akuin, cuman refresh rate kurang. Padahal HP kelas mid-range aja udah ngasih experience-nya di layar yang 90Hz sampai 120Hz, bahkan 144Hz ya. Untuk harga di bawah ini kayak ROG, rata-rata mereka udah maksimal di 144Hz deh kalau nggak salah ya. ROG saya aja yang ini, yang buat rekaman ini ya kan, tuh kelihatan nggak? Ini dia ROG 5S, dia udah 144Hz dan itu harganya nggak sampai belasan juta barunya. Secondnya lebih murah lagi, gitu aja. So, pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Bagaimana kalian mau beli apa enggak? Yo, terserah. Gue mah kayaknya enggak deh. Masih mendingan 13 Pro ya, kalau enggak 13 Pro Max atau naik ke 14 Plus. Iya, boleh.